Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Dwi Pratiwi, Prodi PAI 3C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan suatu strategi baru yang solutif dan antisipatif. Ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu yang pertama, kemajuan iptek, yang kedua, demokratisasi, dan yang ketiga, dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus reformasi kurikulum agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Ketiga hal tersebut membutuhkan unsur lain sebagai pendukung, seperti sumber daya kependidikan yang berkualitas, pendanaan yang memadai, dan lingkungan sosial yang kondusif. Globalisasi menyebabkan penduduk dunia berbaur dan menyatu dalam pergaulan yang lintas batas dan lintas budaya. Bidang-bidang kehidupan pun dibuat saling berkaitan satu sama lain. Globalisasi melahirkan saling ketergantungan, sekaligus menghadirkan persaingan di semua lini kehidupan. Ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Ketiga tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan dan kemajuan iptek prinsipnya berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi iptek dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek sekaligus kesanggupannya dalam mengendalikan dampak negatif dari iptek. Menurut Muzayyin Arifin, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan iptek sebagai berikut. Yang pertama, motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri di mana nilai-nilai Islami menjadi sumber acuannya. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek, dan hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Dan yang keempat, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumber-sumbernya yang murni kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia. Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi memberikan efek positif dan negatif bagi umat Islam yang kemudian menjadi problema atau tantangan pendidikan Islam untuk mengatasi efek negatif dan menyiapkan generasi muslim yang handal menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, problema yang dihadapi pendidikan Islam menghadapi era globalisasi diantaranya adalah kekurangan sumber daya tenaga pendidik yang profesional, kesejahteraan tenaga pendidik masih rendah, orientasi pembelajaran lebih bersifat kognitif, manajemen madrasah kurang optimal, krisis akhlak, persepsi masyarakat terhadap madrasah masih kurang baik. Dan yang ketiga, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi antara lain, membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, melaksanakan pendidikan afektif, dan meningkatkan mutu tenaga pendidik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.